Saya Tiffany, kita akan langsung memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi case study dengan Bapak Ignatius Dwi Sagita dari Nutrimart. Dan berikut adalah video profil dari Bapak Ignatius. Bapak Ignatius, waktu dan tempat saya berikan. Oke, terima kasih Mbak. Halo, apa suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar jelas? Ya, sudah Pak. Oke. Videonya sudah terlihat Mbak, karena saya nggak bisa share screen. Nggak bisa stop videonya. Sudah share screen-nya. Oke. Untuk videonya saya nggak bisa nyalain Mbak, karena coba sebentar ya. Oke, sudah Pak. Ya. Oke, thank you. Halo semua, selamat siang. Ladies and gentlemen, good afternoon. Today I'm going to share with you all about my experience in Nutrimart. Before we start, I would like to thank you for being here. I know this time is very crucial for us since we are full right now, but I hope I can share some fruitful insight to you, specifically about the journey of online FMCG in Indonesia. So before we start, I would like to introduce myself first. My name is Ignatius Dwi Sagita, but you can call me Gita. Yes, I know that my name sounds so feminist, but yeah, I can guarantee you that I'm a fully man. Okay, since I see that lots of attendees, lots of participants are Indonesian, so I will continue my presentation in Indonesia. If you have any question or any queries, feel free to chat or type it on chat column. Oke, the reason kenapa saya menaruh kata journey gitu ya, karena seperti kita tahu e-commerce ekosistem di Indonesia itu masih sangat berkembang. Jadi setiap orang pasti harus beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini untuk menjadi relevan terhadap customer-nya. Begitupun juga kami sebagai perusahaan FMCG, sebelumnya mungkin kami sangat bergantung kepada supply chain dari sisi offline, baik dari sisi toko, retail, dan sebagainya. Tapi sejak customer expectation itu mulai bertumbuh, gitu, kami menyadari bahwa penting juga keberadaan kami untuk berada di online sales ecosystem. So mungkin saya akan cerita sedikit tentang bagaimana journey Nutrifood sejauh ini di online sales ecosystem. Sebelum saya mulai lanjut, sebenarnya Nutrimart itu merupakan official store dari Nutrifood Indonesia. Nutrifood Indonesia sendiri merupakan perusahaan makanan dan minuman yang berfokus pada produk-produk yang memberikan kesehatan kepada konsumen. Ada 5 brand yang kami handle, yaitu Hilo, Tropicana Slim, Elmen, Nutrisari, dan Lokalate. Misi dari perusahaan kami sendiri adalah bagaimana kami bisa menginspirasi orang supaya hidupnya lebih sehat gitu. Nah, untuk brand-brand yang kami bawa itu memang cukup besar dan variasinya cukup luas ya. Yang pertama Hilo. Hilo itu lebih fokus di growing up milks dan nutrition drink with tagline tumbuh itu ke atas, nggak ke samping. So Hilo itself basically stand for high calcium and low fat milk. And so most of the product itu leverage that advantages. Yang kedua kita punya Tropicana Slim. Tropicana Slim range produknya cukup luas from sweetener, cooking oil, santan, up to milk. TS sendiri sebenarnya dipersiapkan atau ditujukan untuk orang-orang yang memiliki metabolic syndrome disease untuk bisa mempermudah mereka dalam mengontrol gula, garam, dan lemak yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang ketiga kita punya Elmen. Elmen sendiri merupakan nutrisi suplemen dan milk buat orang yang mau build up their muscle. So, prepositionnya lebih kepada high protein dan high calcium dan low fat milk. Gitu. Terus kemudian yang keempat dan kelima kita punya Nutrisari dan Lokalate. Basically ini kategori yang masuk di thirst quencher gitu.
Minuman rasa buah Nutrisari dengan beraneka rasa dan lokal latte merupakan brand baru dari Nutrifood untuk mengangkat kopi-kopi lokal yang dikombin dengan rasa-rasa buah. Nah, keberadaan kami sendiri di online itu sebenarnya bermula dari 2015. Tidak seperti common practice pada umumnya, kita memulai journey ini dengan melaunching our own e-commerce platform dari 2015 yang kita sebut sebagai Nutrimart. Jadi sejak awal memang kita sudah menggunakan platform Magento sebagai platform e-commerce kita. Gitu. Setelah kita melakukan study gitu, kita compare dengan berbagai platform dan kita merasa Magento cukup pas untuk menjawab kebutuhan kita. Nah, di 2018 kita merevamp website kita bersama iCube, sehingga saat ini website kita masih berjalan bersama iCube under Swift Platform. Pada mulanya kita membuka Nutrimart Store dalam website kita untuk menjual produk-produk Nutrifood langsung kepada konsumen. Pada waktu itu, memang belum banyak brand yang melihat kepada market online. Dan marketplace sendiri belum berkembang sebesar saat ini. Gitu. Tapi sebenarnya kita melihat bahwa perjalanan menjadi membangun online sales channel itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Gitu. Sehingga kami pada waktu itu mungkin memang masih belum banyak brand yang masuk ke sini, tapi kami memutuskan untuk menginvest people dan sumber daya untuk ada di untuk membangun website kami gitu. Nah, untuk enablernya sendiri sebenarnya juga waktu itu belum terlalu banyak gitu. Sehingga sebenarnya kami lebih berusaha untuk membangun infrastruktur kami sendiri gitu ya, membangun gudang kami sendiri. Nah, di 2018 sebenarnya kita lihat bahwa marketplace mulai berkembang gitu. Jadi pada waktu itu sempat ada kekhawatiran juga dari beberapa tim dari kami yang merasa bahwa marketplace ini bisa menjadi kompetitor direct dari Nutrimart itu sendiri gitu. Tapi setelah kita coba amati dan kita coba melakukan studi gitu ya, sebenarnya kita merasa bahwa kolaborasi itu adalah the only way to getting better gitu. So kita mulai coba untuk masuk ke beberapa marketplace dan kita percaya bahwa setiap orang itu akan menemukan comfort zone untuk berbelanja gitu, either di marketplace or either di Nutrimart gitu. Nah, makin ke sini kita melihat bahwa bisnis model e-commerce itu mulai berkembang. Jadi nggak hanya di marketplace, tapi banyak yang mulai juga masuk ke retail-retail di online gitu. Seperti misalnya Sayurbox, TaniHub, Fresh Hub gitu. Dan kita coba juga untuk berkolaborasi dengan mereka untuk membangun dan menawarkan produk-produk yang sehat. Selain itu kami juga mulai masuk ke market-market yang GT, tapi di cover dari online gitu. Misalnya contohnya kayak Mitra Tokopedia, Warung Pintar, Cili Belly, itu beberapa platform yang bekerja sama juga dengan kami. Gitu. Nah, ini beberapa award yang sempat kami raih gitu ya. Di 2018 kami mendapat top brand award di 2018. Terus kemudian kebetulan kemarin juga kami menjoin di Harbolnas 99 dan kebetulan juga mendapat peringkat 2 di penjualan groceries. Itu di JDID juga kami masuk di 2019 dan grow cukup baik di sana, dan di 2019 kami juga mendapat award dari Lazada untuk Best Basket Size Strategy pada event Level Up. Oke, selama 3 tahun ini sebenarnya kami melihat begitu besar perkembangan yang ada di online sales ekosistem ini. Gitu. Mungkin kita bisa lihat bahwa belakangan ini setiap orang membicarakan mengenai e-commerce, khususnya dengan adanya pandemi ini. Nah, dari sisi kami juga melihat bahwa ada peningkatan yang signifikan dari 2018 sampai ke 2020. Terlihat dari revenue growth kami yang mencapai 2,5 kali, customer growth kami yang mencapai 4 kali, terus kemudian bahkan selama pandemi ini kami juga mengamati bahwa daily traffic dan daily order yang masuk ke toko kami itu juga meningkat sangat pesat. Nah, tentunya itu juga memberikan tantangan kepada kami untuk bagaimana bisa beradaptasi dan merespon kondisi yang ada. Khususnya di bagian operation gitu ya, karena lonjakan order ini sehingga kami juga harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, untuk warehouse sendiri sebenarnya saat ini kami juga berusaha untuk membagi distribusi warehouse, lot warehouse-nya. Jadi kami punya di warehouse kami sendiri gitu di daerah Rawamangun, dan beberapa marketplace yang punya sistem fulfillment itu kita juga join untuk bekerja sama. Tujuannya untuk membagi order supaya customer bisa lebih cepat mendapatkan produk-produk ketika mereka melakukan pemesanan lewat platform online. Nah, seiring dengan
adanya pandemi saat ini yang mulai merebak di bulan Maret ya, kita melihat bahwa sektor ekonomi itu semua sektor berubah dan harus beradaptasi. Beberapa sektor mungkin terimpact secara positif, misalnya contoh seperti FMCG di online, dan mungkin beberapa yang lain enggak. Nah, sebenarnya dengan adanya perubahan ini tentu memberikan challenge kepada kami untuk merespon situasinya. Dan bagaimana kami berusaha untuk mengembangkan potensi dari market online itu sendiri. Sehingga ada beberapa inisiatif yang kami lakukan dan mungkin kami bisa share dalam presentasi ini supaya bisa memberikan harapannya insight dan gambaran untuk teman-teman semua. Tentang bagaimana kami berusaha untuk acquire new customer dan bagaimana kami juga mempertahankan customer-customer yang ada. Nah, berdasarkan studi dari McKinsey, kita bisa melihat bahwa customer itu planning untuk berbelanja lebih banyak, khususnya berbelanja groceries di online. Dan kita bisa melihat dari grafik ini bahwa growth di online itu khususnya di bagian groceries itu cukup besar. Dan memang kita masih melihat bahwa walaupun ada kekurangan atau penurunan dari sisi in-store, tapi penurunannya masih lebih terjaga dibandingkan dengan industri-industri lain. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan adanya pandemi ini, online tidak serta-merta menggantikan atau mereplace market dari seluruh FMCG. Tapi sebenarnya kita bisa melihat bahwa kedua market masih bisa bertumbuh secara beriringan. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau coba untuk memberikan polling ke teman-teman. So, teman-teman bisa lihat di platform Hubilo-nya dan bisa menuju ke fitur polling. Kalau menurut teman-teman sendiri, itu apakah peningkatan di online FMCG ini akan long last? Jawaban yang pertama mungkin iya, bahwa pertumbuhannya akan terus bertumbuh dan semakin bertumbuh. Yang kedua mungkin tidak gitu ya, karena pertumbuhan ini sebenarnya terjadi ketika ada pandemi aja. Tapi ketika tidak ada pandemi, akan kembali seperti awal atau sebelumnya. Kita tunggu 10 detik lagi, sudah ada beberapa jawaban yang masuk. Oke, poll-nya akan saya stop dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Seperti kita bisa lihat hasilnya teman-teman, bahwa 100% dari seluruh yang mengisi poll ini mengatakan bahwa pertumbuhan di online FMCG itu akan long last gitu. Tapi jawabannya gimana? Kita nggak tahu karena belum ada yang sampai ke sana. Kita hanya bisa menerka-nerka dan memprediksi gitu ya. Tapi menurut saya sendiri itu merasa bahwa pertumbuhan di online FMCG itu akan terus meningkat. Kenapa? Karena sebenarnya melalui keberadaan kita di online ekosistem itu memberikan kenyamanan yang lebih kepada customer untuk berbelanja. Nah, tapi seiring dengan peningkatan itu juga customer semakin memiliki banyak ekspektasi di situ. Nah, dari studi McKinsey juga kita bisa melihat bahwa ada 4 tren besar yang terjadi gitu selama pandemik ini gitu. Mungkin sebelumnya availability kita di online itu sudah cukup, tapi karena semakin banyak customer yang menggunakan, sehingga ekspektasi mereka juga semakin meningkat dan kita juga harus bisa go beyond untuk meng-capture opportunity itu. Nah, ada 4 tren yang cukup menarik gitu ya. Yang pertama adalah changing the channel. Kita bisa melihat bahwa market channel di online itu bertumbuh dengan sangat pesat gitu ya. Tapi memang masih long way to go gitu ya untuk kita bisa recover, untuk bisa kembali ke kehidupan di offline gitu ya. Seperti yang kita tahu juga di Jakarta sendiri menerapkan PSBB yang ketat, sehingga mau nggak mau customer itu tidak punya pilihan untuk bisa berbelanja secara aman dan nyaman di online. Yang kedua, karena pandemi ini gitu ya, mungkin beberapa income dari customer itu akan terimpact gitu. Nah, sehingga mereka juga akan lebih selektif dalam menggunakan keuangan mereka, dan mereka juga akan lebih selektif dalam berbelanja untuk memanfaatkan diskon-diskon dan potongan harga yang kita berikan. Nah, yang ketiga itu adalah healthy, safe, and local. Kita melihat bahwa karena pandemi ini orang juga semakin sadar bahwa mereka harus hidup sehat dan harus mengimprove immunity-nya mereka. Dan yang keempat adalah shock to loyalty.
Kenapa? Karena baik dari sisi supply mungkin ada keterbatasan atau kendala dalam memenuhi produk untuk sampai ke rak-rak di toko gitu ya. Sehingga konsumen mungkin bisa jadi beralih menggunakan produk yang lain. Dan baik dari sisi customer sendiri, customer juga harus melakukan reprioritize terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, kita masuk ke tren yang pertama, changing the channel. Nah, kita melihat bahwa 92% customer itu mencoba cara belanja yang baru. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menawarkan dan memperkenalkan berbagai channel kita di online. Karena baik dari sisi customer maupun dari sisi kita sebagai supplier itu sama-sama bisa mutual benefit gitu. Dari sisi supply kita bisa memperkenalkan dan memperbesar platform kita, juga dari sisi customer juga bisa mendapatkan kemudahan dan mereka juga berusaha untuk explore dan catch up gitu dengan teknologi yang ada. Gitu. Dan kita juga bisa lihat bahwa growth di online groceries customer itu juga meningkat cukup signifikan ya sampai di hampir 50%. Dan kita juga bisa lihat bahwa grocery delivery itu lebih banyak digunakan dan bahkan 11% diantaranya merupakan orang yang baru pertama kali menggunakan. Nah, dengan kesempatan pandemi ini justru sebenarnya memberikan kesempatan yang besar untuk kita untuk bisa hadir kepada di hadapan konsumen gitu ya, untuk bisa memberikan dan menawarkan cara berbelanja yang lebih mudah melalui online. Nah, kita masuk ke tren yang kedua dan yang ketiga sekaligus, yaitu shift to value. Dan yang ketiga adalah healthy, safe, and local. Kita bisa lihat dari data McKinsey ini bahwa semakin banyak orang yang berusaha untuk mengoptimalisasi pengeluaran mereka dengan mencari produk-produk dengan harga dan potongan yang cukup besar, termasuk juga delivery subsidi gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa lebih terlihat gitu dengan memberikan diskon-diskon dan penawaran yang sangat menarik. Mungkin pada sebelumnya kalau misalkan customer atau orang-orang yang berbelanja online itu belum mengenal produk-produk kita, dengan kita memberikan potongan harga dan diskon yang menarik, mereka bisa tertarik untuk berbelanja dan mencoba produk kita. Gitu. Dan yang sebenarnya yang kita lihat juga bahwa growing sangat besar yaitu adalah concern mengenai kesehatan. Gitu. Bahwa memang kesehatan sendiri itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Dan sebenarnya melalui alasan kesehatan itu justru kita bisa memperkenalkan bahwa berbelanja online itu bisa dilakukan secara aman meskipun sedang ada pandemi saat ini. Dan kita juga bisa melihat gitu ya bahwa beberapa unicorn gitu juga mulai masuk untuk menggarap pasar grocery sendiri. Kita tahu bahwa Grab sedang heboh-hebohnya gitu ya untuk aktivasi GrabMart dan Gojek juga mulai mengaktifasi lagi GoMart-nya mereka. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan oleh konsumen yaitu adalah bagaimana konsumen bisa mendapatkan produk secara cepat. Nah, itu yang menjadi tantangan yang tersendiri gitu ya. Kalau seandainya mungkin di kategori lain, ketika orang melakukan pembelanjaan online itu tidak harus barangnya sampai saat itu juga. Tapi karena habit berbelanja online itu biasanya langsung mendapatkan barang saat itu juga. Maka kita sebagai online platform itu mesti bisa mengisi gap itu. Itu memberikan pelayanan dan shipping yang lebih murah dan lebih cepat kepada konsumen. Sehingga kita merasa sangat penting sebenarnya untuk berusaha untuk membangun multi warehouse. Tujuannya sebenarnya untuk memberikan benefit yang lebih baik dari sisi konsumen untuk bisa mengurangi shipping cost dan dari sisi kita juga bisa lebih cepat untuk mencapai ke konsumen. Nah, ini juga kita sedang planning juga bersama dengan vendor kita, iCube, gitu. Bagaimana udah masuk ke wishlist kita, bagaimana kita tuh bisa untuk mengembangkan multi warehouse ini. Gitu. Karena saat ini sebenarnya kalau dari data yang kita amati gitu ya, pembelanjaan di online itu masih sebagian besar berasal dari Jabodetabek. Gitu. Sehingga kita merasa bahwa ini sebenarnya potensial untuk menggarap market luar dengan multi warehouse ini. Gitu. Memang agak chicken and egg ya, karena di satu sisi kita mesti membangun infrastruktur yang butuh investment, tapi di sisi lain itu kita juga konsumen kalau seandainya belum bisa mendapatkan shipping yang murah dan cepat, itu juga menjadi reluctant untuk mencoba di online. Sehingga ya kita coba untuk inisiatif dari sisi kita untuk bagaimana kita bisa membangun multi warehouse dan terintegrasi dengan platform kita.
Dan mengenai concern kesehatan, kita bisa lihat bahwa sebenarnya produk-produk Nutrify sendiri juga mengalami growth yang begitu besar di tengah pandemi ini. Itu seperti yang tadi saya mention sebelumnya, bahwa Tropicana Slim itu range produknya juga cukup luas gitu ya. Dan orang karena mungkin cooking in home itu juga semakin meningkat gitu ya. Sehingga produk-produk yang berhubungan dengan masak itu juga cukup meningkat di kategori atau di brand Tropicana Slim ini. Nah, yang kedua, kita juga lihat Nutrisari sebenarnya, karena Nutrisari itu menawarkan 100% vitamin C gitu ya. Jadi Nutrisari sendiri itu bisa meningkatkan imunitas kita gitu. Dan secara overall kita bisa melihat bahwa growth yang cukup besar juga terjadi dari sisi order gitu selama 3 bulan ini, di bulan April sampai Juni gitu, dibandingkan dengan 3 bulan yang sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah shock to loyalty. Nah, karena tadi ya orang-orang itu semakin mindful dalam spending uang mereka gitu ya, sehingga kita perlu untuk mensecure their share of wallet gitu. Karena orang lebih lebih selektif dalam melakukan pembelanjaan dan sebagainya. Oleh sebab itu di platform kita juga mencoba untuk menginisiasi gitu ya dua fitur ini, yaitu yang pertama adalah membership gitu ya. Jadi setiap orang yang berbelanja dimanapun belanjaan mereka, itu mereka bisa menukar dengan poin di online platform kita gitu. Dan ini sebenarnya memberikan benefit pada konsumen untuk bisa mengakuisisi dari offline menuju ke online. Dan yang kedua, kita juga melaunch fitur subscription, mungkin agak berbeda dengan model subscription yang dijelaskan oleh Tada tadi. Jadi kalau kita sistemnya adalah melalui credit card dan sebenarnya bisa dilakukan pembayaran melalui ATM gitu. Cuma memang harus pembayarannya secara full gitu untuk planning subscription berikutnya. Itu sih. Nah, terus kemudian terhadap tren ke depan sebenarnya apa yang kita lihat itu akan berkembang gitu di kemudian hari, khususnya terkait dengan online FMCG ini. Kalau kita melihat sebenarnya seiring dengan orang yang semakin banyak bekerja di rumah, social interaction antara satu orang dengan yang lainnya akan sangat berkurang. Dan justru mereka akan meningkatkan interaction mereka melalui platform-platform sosial media. Dari situ kita bisa melihat bahwa ada opportunity untuk kita bisa masuk ke social commerce. Tapi memang kalau saya amati di Indonesia sendiri, social commerce-nya itu sendiri masih terbatas ke penjualan melalui WhatsApp, Instagram, atau melalui Facebook gitu. Dan kalau kita boleh sedikit benchmark gitu ya ke apa yang terjadi di China gitu ya, social commerce-nya sudah bertransformasi selain daripada kayak pembelian melalui chat atau pembelian melalui Facebook gitu ya. Mereka bertransformasi ke dalam pembelian secara group buy. Kita tahu mungkin teman-teman juga sudah aware sebelumnya bahwa Pinduoduo itu merupakan salah satu social commerce platform yang sedang berkembang sangat pesat di China. Gitu. Kita bisa melihat bahwa pembeliannya itu atau revenue-nya itu sangat-sangat cepat gitu ya. Bahkan di tahun keempat dia sudah mengalami upgrade yang cukup besar dibandingkan dengan beberapa perusahaan teknologi yang lain. Nah, Pinduoduo ini sendiri itu memungkinkan kita untuk melakukan pembelian secara tim gitu. Jadi di platformnya sendiri ditawarkan pembelian secara individual dan maupun pembelian secara tim. Dan kita bisa bergabung dan join gitu ya dengan tim yang sudah ada, atau kita bisa membentuk tim baru dengan mengajak teman-teman yang lain. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa model social commerce ini mengedepankan referral gitu. Kalau seandainya misalkan orang itu menawarkan supaya orang bisa membeli, tapi sebenarnya dengan mengajak orang untuk membeli itu bisa, atau mengajak teman-teman untuk membeli, itu bisa mendapatkan potongan harga yang lebih besar gitu. Dan juga Pinduoduo sendiri ini juga diintegrasikan dengan layanan entertainment yang cukup menarik gitu ya, berbagai gamification, yaitu Duoduo Orchard, dan juga ada berbagai layanan live streaming. Nah, yang menarik ini adalah price shop gitu, di mana customer itu bisa mendapatkan produk secara gratis gitu ya. Caranya adalah dengan men-sharekan link atau spesifik URL tertentu dan memaksa orang gitu dalam kutip untuk membuka dan membacanya gitu. Nah, dari semakin banyak orang yang membuka tadi, maka orang yang meng-share itu bisa mendapatkan benefit berupa sampel atau free gift. Nah, sebenarnya ini kan sesuatu yang menarik juga gitu, karena kalau misalkan kita selalu melakukan advertising itu melalui upper funnel gitu ya, misalnya lewat sosial media dan lain sebagainya gitu. Tapi Price Shop di Pinduoduo ini memungkinkan kita untuk melakukan referral gitu ya secara
word of mouth gitu. Nah itu sih kurang lebih yang kita rasa sebagai the next trend in FMCG e-commerce, karena baik dari sisi customer maupun dari sisi buyer itu mendapatkan benefit. Dengan adanya team purchase ini sebenarnya customer itu dari sisi supplier kita tuh bisa untuk memfulfill order yang seragam secara bersamaan, sehingga itu akan mempermudah juga dengan proses yang ada di operationnya. Kalau sekarang memang kan untuk pembelian dan lain sebagainya itu harus customize, karena tiap orang bisa membeli item yang berbeda di setiap basketnya. Dengan model team purchasing ini, itu akan mereduce complexity yang ada di operation, sehingga prosesnya bisa menjadi lebih cepat, baik dari sisi lead time maupun dari sisi logistik. Mungkin itu yang bisa saya share saat ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau hal lebih lanjut, silahkan untuk di-share. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ignatius atas presentasinya. Sangat menarik memang, apalagi sekarang lagi era pandemi ini ya, semuanya serba online. Yang tadinya orang suka ke supermarket, belanja offline, semuanya berbondong-bondong menuju ke online gitu.